Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari fisiologi, yaitu tentang nutrisi, metabolisme, dan pengaturan suhu tubuh. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Irma Elviana. Yang kedua ada Kartika Ayu Supriyadi. Yang ketiga ada Hidayatul Uzmi. Yang keempat ada Marisa Utari. Dan yang terakhir ada Tommy Irawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan nutrisi. Yang pertama, pengertian dari nutrisi. Nutrisi merupakan suatu substansi organik yang ada serta juga dibutuhkan oleh organisme yang mempunyai manfaat dalam menormalkan sistem tubuh, pertumbuhan, serta juga sebagai pemeliharaan kesehatan. Kemudian ada pengertian nutrisi menurut para ahli. Beberapa para ahli berpendapat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nutrisi ini merupakan proses pengambilan zat-zat makanan penting menurut Nuer tahun 2008. Yang kedua, nutrisi ini berbeda dengan makanan. Makanan merupakan segala sesuatu yang kita makan, sedangkan nutrisi ini ialah apa yang terkandung di dalam makanan tersebut menurut URI tahun 2008. Selanjutnya ada jenis-jenis nutrisi. Ada 2 jenis nutrisi, yakni mikronutrisi. Sesuai dengan namanya, mikronutrisi merupakan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit dan hanya berfungsi untuk mendukung metabolisme tubuh. Terdapat 3 senyawa yang dapat dikategorikan sebagai nutrisi, yaitu vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya yaitu makronutrisi. Makronutrisi merupakan kebalikan dari mikronutrisi. Nutrisi ini biasanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar karena sebagai sumber energi. Makronutrisi dapat diklasifikasikan menjadi 3 senyawa, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Selanjutnya itu mengenai manfaat nutrisi. Nutrisi sangatlah banyak manfaatnya bagi tubuh, diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan sistem kekebalan. Sakit yang kita rasakan seperti flu dan meriang terjadi disebabkan karena kekebalan tubuh kita sedang menurun. Cara meningkatkannya yaitu dengan cara mengonsumsi asupan makanan yang sehat dan dapat juga mengonsumsi vitamin C. Yang kedua yaitu membantu mempertahankan berat badan. Dengan mengonsumsi makanan yang sehat dapat juga menjadi berat badan sehingga dapat memberikan kebiasaan hidup yang baik. Dan apabila hanya berfokus kepada nutrisi baik, dengan cara mengonsumsi sayuran, protein, dan juga buah, dengan tidak sadar kita menjaga tubuh dari penyakit dan membuat berat badan terkontrol. Ini semua dapat dilakukan dengan cara olahraga rutin pastinya. Yang ketiga itu melindungi tulang dan gigi. Tulang dan gigi akan dapat tetapkan meskipun umur kita sudah berusia 60-70 tahunan. Ini terjadi apabila kita memperhatikan nutrisi yang masuk dengan baik. Yang keempat yaitu energi dan vitalitas untuk hidup. Di dalam kegiatan kita sehari-hari pastinya mengalami banyak sekali masalah. Yang mana masalah tersebut mengeluarkan energi yang besar. Akan tetapi semakin bertambahnya usia kita, energi yang ada akan semakin berkurang. Dan ada satu cara mempertahankannya, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat serta dibarengi olahraga rutin. Disitulah pembentukan energi dapat tercapai. Yang kelima yaitu memperlambat penuaan. Ini yang sangat dinantikan oleh banyak orang, memperlambat penuaan dini. Banyak sekali orang yang ingin tampak lebih muda kan tetapi tidak mengatur pola makan dan nutrisi yang ada di dalam tubuhnya. Untuk dapat memperlambat penuaan dini sebenarnya simpel, yaitu dengan mengatur pola makan dan juga perbanyak olahraga secara rutin. Mengenai metabolisme. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan pernapasan. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi sebuah energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Proses metabolisme tubuh. Terdapat beberapa faktor terjadi metabolisme dalam tubuh sebagai berikut. Yang pertama, metabolisme basal, yaitu metabolisme yang berkaitan dengan jumlah
kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagai modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Metabolisme ini terjadi ketika tubuh mampu menjaga organ penting agar tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, tubuh mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Metabolisme ini menyumbang 70% dari proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, adanya NEAT, yaitu aktivitas non-latihan termogenesis, di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan khawatir atau menggigil. Termogenesis adalah atau produksi panas yang terjadi setelah makan, yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh yang akan meningkatkan pengeluaran energi. Metabolisme ini menyumbang 20% dari metabolisme tubuh. Yang ketiga, adanya aktivitas manusia, yaitu metabolisme yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga rutin. Yang C, faktor metabolisme pada tubuh. Terdapat beberapa hal yang menentukan metabolisme, di antaranya ada jenis kelamin, yaitu pria memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan yang sudah melahirkan akan mengalami penurunan metabolisme. Yang kedua, usia, yaitu usia menjadi salah satu faktor terbesar mempengaruhi metabolisme. Penurunan metabolisme terjadi sering bertambah usia. Metabolisme akan turun 50% setiap 10 tahun setelah usia 40 tahun. Hal ini karena manusia cenderung mengalami kehilangan massa otot. Yang ketiga, yaitu keturunan. Tingkat metabolisme tubuh seseorang juga dipengaruhi terkait keturunan. Apabila memiliki keluarga yang kurus, kemungkinan memiliki metabolisme yang sama dengan keluarga. Yang terakhir, yaitu berat. Seseorang yang bertumbuh besar memiliki kelebihan banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang kurus, karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Di sini saya akan menjelaskan tahapan proses metabolisme dalam tubuh. Dalam tubuh manusia, proses ini terjadi dalam dua cara, yaitu anabolisme. Yang pertama, proses anabolisme adalah proses pembentukan berbagai zat yang Anda dapatkan dari makanan. Akan dikumpulkan tubuh, kemudian dibentuk menjadi suatu zat yang baru yang bisa digunakan tubuh untuk menjalani fungsinya. Yang kedua, katabolisme. Proses katabolisme justru identik dengan memecah zat gizi menjadi lebih kecil agar bisa disimpan oleh tubuh. Yang selanjutnya itu pengaturan suhu. Sistem pengaturan suhu. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Yang selanjutnya itu mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah meningkat. Itu yang pertama, vasodilatasi. Yang kedua itu berkeringat. Yang selanjutnya, mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. Yang pertama itu vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Yang kedua, piloreksi. Yang ketiga itu peningkatan pembentukan panas. Pembentukan panas oleh sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil, pembentukan panas akibat rangsangan simpatis, serta peningkatan dan sekresi tiroksin. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Suhu pada sistem saraf. Sinyal yang akan dibawa oleh reseptor kulit akan diteruskan ke dalam otak dan melalui jaras spinothalamikus. Mekanisme hampir sama dengan
sensasi rasa nyeri. Ketika sinyal suhu dapat ditingkatkan medula spinalis, sinyal akan menjalankan dalam traktus leisure beberapa segmen atau di bawahnya. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron medula, sinyal akan selanjutnya dijalurkan kepada serabut thermal ascendant. D. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh memiliki 1. Kecepatan metabolisme basah. Kecepatan metabolisme basah tiap individu berbeda, bahkan dengan suhu panas tubuh manusia itu berbeda. 2. Rangsangan simpatis. Rangsangan simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi lebih cepat, yaitu 100%. Di samping itu, bisa juga mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk di metabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat akan diproduksi panas. 3. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 5-20%. Akibatnya panas tubuh akan meningkat. 4. Hormon tiroid. Fungsi dari tiroksin adalah meningkatnya aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga menyebabkan metabolisme itu menjadi 50-100%. Hormon kelamin pria meningkat kecepatannya metabolisme basal sampai 10-15%. Proses peradangan dan demam akan menyebabkan peningkatan sebesar 120% dari peningkatan suhu 10 Celcius. Status gizi. Menutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan 20-30%. Hal ini terjadi karena adanya zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. 8. Aktivitas. Aktivitas itu kita akan melakukan semua aktivitas yang kita lakukan akan merangsang kepada kecepatan atau peningkatan metabolisme dan mengakibatkan tubuh kita akan cepat terangsang oleh panas tubuh. 9. Gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan hipotalamus dan menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh. 10. Lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami peningkatan pertukaran melalui lingkungan yang kita tempati. Bisa jadi dalam kata artinya kita bergaul dengan teman, tapi teman itu tidak, misalnya dia sakit gitu. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung oleh vagus arteri kecil melalui vagus arteriovenosa yang cukup tinggi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.